Maka manfaatkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan waktu itu cuma Allah yang tahu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Karena kalau waktu kita sudah habis di dunia, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Yang ada nanti nyesel. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Tapi kalau kita nanti udah mati, akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Coba di dunia kemarin saya manfaatkan waktu saya dengan sholat. Sholat yang benar, sholat yang baik, nyempurnain sholat, tambah sholat sunnah-sunnahnya. Coba saya habiskan dengan sholat. Coba saya habiskan dengan baca Quran, perbaiki Quran saya, belajar mentadabburi Quran, belajar mengamalkan. Coba uang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma baina dhalik. Subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi 'adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar 'adada ma baina dhalik. Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah 'adada ma baina dhalik. La ilaha illallah 'adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma khalaqa fis sama'. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma khalaqa fil ard. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma baina dhalik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 'Adada ma huwa khaliq. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wa sultan wal a'laihi wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh maju dikit Bu, yang belakang biar bisa duduk. Yuk silakan, yang depan boleh maju. Takut yang belakang gak kebagian tempat. Bersempit-sempit di majelis taklim. Yang bawa tas-tasnya di pangku, jangan ditaruh di sebelahnya. Sebelahnya biar jemaahnya, temennya, saudaranya yang mau sama-sama duduk di majelis. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa beribadah, masih mau beramal soleh. Banyak orang Islam di luar sana yang dikasih nikmat sehat buat maksiat. Kita bersyukur saat kita dikasih sehat, kita manfaatkan buat amal soleh. Kenapa?
Karena saat amal soleh, waktu amal soleh kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Waktu beramal soleh itu kita nggak tahu kapan habisnya. Karena kematian nggak lihat umur, kematian nggak lihat penyakit, kematian nggak lihat muda dan tua. Kematian siapa saja mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang muda, yang tua juga mati. Syaratnya mati gak nunggu tua dulu, yang sehat banyak yang mati. Syaratnya mati gak nunggu sakit dulu, sehat banyak yang mati. Syarat mati gak nunggu tua dulu, yang muda banyak yang mati. Tapi mati karena waktu kita di dunia sudah habis. Tapi waktu kita di dunia gak ada yang tahu kapan habisnya. Kalau waktu saya sebentar lagi habis, tahu ada jamnya, saya harus jalan lagi, kan gitu. Tapi kalau waktu kita di dunia, yang Allah sudah tentukan, gak ada yang tahu kapan dari masing-masing ini waktunya habis di dunia. Maka hari ini saat kita dikasih sehat oleh Allah, manfaatkan sehatnya kita ini setiap waktu buat beramal soleh, buat ibadah. Kenapa? Karena tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini untuk ibadah, untuk ibadah, untuk beramal soleh, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Kalau cuma sombong saja, ya, iblis sombong, setan sombong, tapi dikeluarin dari surga. Nah kalau kita mau ikut-ikutan sombong, masuk surga juga belum, udah mau sombong. Betul gak? Kalau iblis setan udah masuk surga, tapi karena dia sombong dikeluarin dari surga. Nah kita masuk surga juga belum, dijamin masuk surga juga belum, mau sombong-sombongan di dunia, kan gitu. Ini, maka manfaatkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan waktu itu cuma Allah yang tahu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Karena kalau waktu kita sudah habis di dunia, kita gak bisa beramal soleh lagi. Yang ada nanti nyesel. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Tapi kalau kita nanti udah mati, akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Coba di dunia kemarin saya manfaatkan waktu saya dengan sholat. Sholat yang benar, sholat yang baik, nyempurnain sholat, tambah sholat sunnah-sunnahnya. Coba saya habiskan dengan sholat. Coba saya habiskan dengan baca Quran, perbaiki Quran saya, belajar mentadaburi Quran, belajar mengamalkan. Coba uang saya waktu di dunia saya sedekahin buat nolongin orang, gak pelit dengan harta saya. Maka kuburan saya gak akan begini. Yang menjadikan terangnya kubur kita, selamatnya di kubur kita, hanya amal soleh yang kita lakukan di dunia. Dengan harta yang kita sedekahkan, harta yang kita pakai di jalan Allah buat nolongin orang. Ini, maka manfaatkan. Setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan. Jangan disia-siain waktunya. Dan setiap amal harus ada, setiap amal akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Maka alhamdulillah dengan nikmat sehat, dan alhamdulillah dengan nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa harus kita bersyukur? Bersyukur dengan nikmat iman, bersyukur dengan nikmat Islam kita. Karena kalau melihat perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat saat mengajak orang-orang beriman, gak mudah. Perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat saat mengenalkan Islam, gak mudah. Perjuangan sahabat, perjuangan Rasulullah saat mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah di saat-saat itu jahiliyah, Tuhan-Tuhan mereka adalah berhala-berhala mereka, gak mudah. Perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, ya, dipenuhi dengan kesusah payahan, perjuangan, dikejar-kejar mau dibunuh, dicaci, dimaki, dihujani, kotoran, dilemparin batu. Ini semata-mata untuk memperjuangkan, mengenalkan Islam kepada kita, mengenalkan Allah kepada kita. Ini, mengenalkan Allah kepada orang-orang yang dahulu belum kenal Allah, yang masih menjadikan patung-patung menjadi Tuhannya. Gak mudah. Maka kita dengan iman kita, dengan agama kita Islam ini harus kita syukuri. Kita lahir, ya, kita lahir dalam keadaan Islam, bersyukur dengan agama yang mulia. Kita lahir dengan kita sudah beriman kepada Allah, bersyahadat, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Kita malaikat bersyukur.
Ya, kita nggak disuruh ngerasain dulu susahnya, enggak. Terlahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini, maka syukuri dengan nikmat Islam ini. Semua atas perjuangan Rasulullah SAW. Semuanya karena perjuangan sahabat. Maka syukuri nikmat iman Islam ini. Walaupun iman kita ini naik turun, ya Bu, iman kita naik turun. Ya, imannya manusia naik turun, dan nggak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan amalannya, karena melihat imannya naik turun. Kalau imannya lagi kencang ibadahnya, sholatnya, duhanya 8 rakaat dikerjain, kencang imannya, besok oleng lagi 2 rakaat. Imannya lagi turun, oleng lagi, sholatnya 2 rakaat, kadang sholat, kadang enggak. Itu iman kita, ya. Imannya naik turun. Manusia setiap hari bisa nambahin dosanya, tapi manusia dalam sehari gak bisa nambahin amal solehnya. Ngurangin amal soleh bisa, tapi nambahin amal solehnya gak bisa. Tapi nambahin dosanya bisa banget manusia. Karena dosa dengan lisan, dosa dengan mata, telinga, tangan, banyak banget. Ini manusia, fitrahnya manusia gak bisa jauh-jauh dari dosa, gak bisa jauh dari maksiat. Tapi kita gak bisa nambahin amal soleh. Maka saat kita mau memperbaiki iman kita, minta sama Allah, Allah tuntun kita, Allah kasih kita istiqomah, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah bikin mudah kita beramal soleh. Allah akan kasih kita istiqomah dengan ketaatan kita, istiqomah dengan pakaian kita, dengan hijrahnya kita. Itu kalau Allah udah ridho sama kita, dimudahin segala sesuatunya sama Allah. Dimudahin rezekinya, ya, dimudahin amal solehnya. Itu kalau Allah udah ridho. Allah kalau udah cinta sama hambanya, Allah sampaikan kepada para malaikat, untuk malaikat Jibril untuk menyerukan kepada penghuni langit, penghuni bumi, untuk mereka semuanya mencintai hambanya yang dicintai oleh Allah. Ini kalau Allah sudah cinta dan Allah sudah ridho. Maka bersyukur dengan nikmat yang Allah hari ini kasih, ya, manfaatkan dengan ibadah sebaik-baiknya. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW, manusia teragung, manusia yang diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak manusia, manusia yang diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manusia yang mengajarkan kita tentang sabar, manusia yang mengajarkan kita tentang bagaimana membalas keburukan dengan kebaikan, manusia yang mengajarkan kita untuk terus memuliakan orang lain. Kita banyak belajar dari Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta sama beliau, ya, kita mengaku umatnya beliau, pengen mendapatkan syafaatnya beliau, apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau sampaikan, diajarkan, dicontohkan, kita ikuti. Itu cinta. Orang yang cinta pasti mengikuti apa yang dia cintai. Orang yang cinta pasti menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Ini cinta, ya. Maka ikuti apa yang beliau ajarkan, akhlaknya, ya, dengan akhlak yang diajarkan beliau, ya, dengan kesabaran, tetap bersama dengan orang-orang yang membencinya, ya, maka Allah akan terus bersama. Saat kita memuliakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka begitulah Allah akan memuliakan kita. Maka begitulah Allah akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain baik, memuliakan orang lain, maka Allah pun akan melakukan hal yang sama untuk kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka contoh, ya, apalagi di dunia persosial media, apalagi di dunia yang akhir zaman ini yang dipenuhi dengan fitnah, masya Allah. Ya, contoh-contoh yang di depan mata kita, contoh-contoh yang diajarkan, yang kita contoh bukan yang di depan mata kita, ya. Public figure atau siapapun yang belum mendapatkan selamat dari Allah, tapi yang kita contoh bagaimana? Apa yang diajarkan Rasulullah? Yang dicontoh bagaimana untuk para perempuan, yang dicontoh wanita-wanita yang sudah mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anha. Itu yang harus kita contoh, kehidupannya,
keimanannya, ya, sabarnya saat diberikan ujian, taatnya dalam ibadah kepada Allah. Itu yang harus kita contoh, bukan contoh yang lain. Mencontoh orang yang belum dapat jaminan surga. Saya juga belum dapat jaminan surga. Ya, tapi kita mencontoh, meneladani orang-orang, ya, para sahabiah, istri-istri Nabi yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anha, Allah ridho kepada dia, yang menjadi penghulu-penghulunya surga, pemimpin-pemimpinnya surga. Itu yang kita contoh. Wanita-wanita tangguh, itu yang kita contoh. Siapa mereka wanita-wanita tangguh? Kita sudah banyak dikasih contoh. Satu, Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Lihat seorang ibu yang tangguh dengan keimanannya, takwanya kepada Allah, taatnya kepada suaminya. Nah, ini penting buat para istri, taatnya sama suaminya, ya. Karena masuk surga buat para istri itu gampang banget, Bu. Syaratnya cuma 4. Masuk surga buat para istri syaratnya cuma 4. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin, sesibuk apapun kita. Puasa wajib bulan Ramadan, nanti sebentar lagi semoga kita panjang umur bisa sampai bertemu bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, jaga rasa malunya, jaga kemaluannya, jauhi zina, punya rasa malu, jaga kehormatan dirinya, jaga kehormatan suaminya. Ini yang nomor 3 syaratnya. Yang keempat, ini yang paling susah, taat kepada suaminya. Ini yang paling susah. Makanya kenapa kata Rasulullah, banyak neraka dihuni oleh kaum perempuan. Karena perempuan, para istri ini susah untuk taat kepada suaminya, kufur kepada suaminya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai kalian para istri, perbanyak kalian bersedekah. Karena aku lihat penghuni neraka lebih banyak kaum perempuan. Lalu ada yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami menjadi penghuni terbanyak di neraka? Apakah kami kufur kepada Allah? Rasul jawab, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami kalian. Maksudnya gimana ya Allah, ya Rasulullah, kufur kepada suami? Kata Rasulullah menjelaskan, biasanya kesalahan suami, 10 kebaikan suami hilang di mata istrinya. Ini kata Rasulullah. Dan biasanya terucap tanpa sengaja ataupun sengaja terucap dari lisannya si istri, ya, nikah dengan kamu gak bahagia, kamu gak bisa ngebahagiain aku. Itu kufurnya di situ. Dia lupa di saat ijab kabul, calon yang menjadi suaminya ini duduk di hadapan ayah perempuannya, ya, memegang tangan ayah perempuannya, mengambil alih tanggung jawab ayah perempuannya yang sekarang menjadi tanggung jawab suaminya. Apa yang dilakukan istri, suami yang bertanggung jawab. Istri keluar rumah gak menutup aurat, suami yang bertanggung jawab. Anak perempuannya keluar rumah gak menutup aurat, ayahnya nanti yang bertanggung jawab. Istri joget-joget di sosial media, suami yang bertanggung jawab. Joget-joget mah depan suami aja, Bu. Jangan di sosial media, banyak yang lihat. Giliran amas di depan suami ngedebrok aja diem kayak patung. Ya, itu. Ya, iya. 4 syaratnya. Kalau 4-4-nya ini dikerjakan, Rasul katakan masuklah ke pintu surga melalui pintu manapun. Ini kalau dikerjakan. Ya. Maka jadilah seorang istri, seorang wanita yang tangguh. Tangguh ini tangguh apanya? Tangguh ketakwaannya, tangguh kesabarannya, tangguh keimanannya. Saat diberikan masalah apapun masalahnya dalam kehidupannya, mau dikasih ujian, diuji dengan anaknya, diuji dengan menantunya, mertuanya, imannya, saudaranya, temannya, tetangganya, suaminya. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, dia harus tetap menjadi seorang wanita yang tangguh. Tangguh dengan keimanannya, tetap takwa kepada Allah, tetap sabar, melibatkan Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang dia jalankan adalah ibadahnya dia kepada Allah. Karena kalau ibadahnya dia kepada Allah baik, hablimin Allahnya baik, Allah akan perbaiki hablimin anasnya. Ini wanita yang tangguh. Lihat, sudah dicontohkan oleh Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, Ummu Siti Hajar, wanita yang taat kepada suaminya. Saat ditinggalkan oleh suaminya,
ya. Di padang yang tandus sendiri bersama anak semata wayangnya Ismail, tidak dibekelin apa-apa. Ummu Siti Hajar gak marah-marah tuh ditinggalin, tetapi ridho. Kalau ini yang kau lakukan, aku ridho. Jikalau Allah ridho kepadamu, maka ditinggalkan, gak dikasih bekal apa-apa, cuma dengan anak semata wayangnya. Lalu saat Ismail mulai menangis kelaparan, Ummu Siti Hajar mencari makanan, mencari bantuan, jalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah gak dapat apa-apa. Di padang yang terik matahari tandus, berjalan lagi dari Bukit Sofa, Bukit Marwah menuju Bukit Sofa, terus 7 kali bolak-balik, gak dapat apa-apa, gak ada bantuan, gak ada pertolongan, gak ada makanan, gak ada minuman. Tetapi Allah tolong. Kenapa Allah tolong? Karena Allah melihat usahanya seorang wanita yang tangguh. Allah melihat keimanannya seorang wanita yang tangguh. Allah melihat dia yakin akan ada pertolongan Allah, karena dia ridho dengan apapun ujiannya. Dia mengatakan, kalau engkau, jikalau Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkanku di sini, aku ridho. Karena aku yakin Allah menjagaku, Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ini yang dipakai sama kita. Kita ridho dengan apapun ujiannya, ya, karena ada Allah yang menjaga kita. Ini. Bahkan Allah katakan, ya, Rasulullah SAW katakan, seorang istri, ya, jika ditinggal suaminya dan dia mampu menjaga dirinya, ya, maka Allah